Koneng Al-Baghdadi ini, kalau katanya guru dan orang tua, inilah jawaban doanya Jama Manaqib setelah puluhan tahun istiqomah. Betul apa enggak? Inilah jawaban doa Jama Manaqib. Kenapa? Coba kita daftar Sekoneng Al-Baghdadi ini gratis. Betul apa enggak? Cukup dengan fotokopi KTP, KK kalau ada, NPWP, SIM, SKCK kalau ada, foto 4x3 kalau ada. Untuk saat ini hanya dengan fotokopi KTP dan KK itu sudah bisa mendaftar untuk menjadi mitra Sekoneng Al-Baghdadi. Kemudian nanti tanggal 22 Juni, tepatnya hari Sabtu 2 minggu yang akan datang, itu pelatihan Korwil dan Korlap, koordinator wilayah dan koordinator lapangan, untuk mengenal unit daripada Sekoneng Al-Baghdadi yang sudah ada contohnya. Sekarang data yang sudah masuk se-Pulau Jawa, dari yang kemarin rapat 700 lebih daripada Korwil se-Pulau Jawa, itu sudah terkumpul data sebanyak 50.000 pendaftar, yang dimana Sekoneng ini akan lonceng di bulan Agustus, mudah-mudahan sampai kepada targetnya, yaitu 250.000 unit, dan motor pun sudah disiapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Besok pelatihan dulu. Pelatihan apa? Kok motor harus dilatih? Oh iya, kita bukan ngajuin motor. Ini yang pertama. Betul banget. Banyak yang bertanya kepada saya, entah lewat TikTok, entah lewat Facebook, ini bukan ngajuin motor, kita mengajukan pekerja. Aktivitas kerjanya adanya di lapangan, bagian distribusi dari perusahaan yang bernama PT Sekoneng Cipta Karya Indonesia atau STKI. Presiden direktur utamanya itu Profesor Dr. Haja Ana Mariana SH, sarjana hukum, MH, master hukum, MBA. Ibu bapak bisa lihat di profilnya, buka Google siapa? Profesor Dr. Haja Ana Mariana SH, MH, MBH. Buka Google-nya. Paham? Itu dulu yang nomor satu. Kita cukup daftar gratis, nunggu pelatihan, karena motor Sekoneng ini yang sudah ada di Aba itu pakai sensor, Bu, pakai sensor. Ngegasnya ini pakai sensor. Kalau kita beli di dealer motor listrik yang merek Polytron saja, anaknya Bu Haji Sarzila itu harganya 15,5 juta, baterainya baterai tanam. Dia bawa dari Jakarta ke Indramayu, 3 kali ngecas di kantor-kantor PLN, itu hanya dengan cukup 7.500 perak untuk biaya bensinnya atau listriknya. Kalau dari Kaliasin Pak Wijaya ini ke Depok, saya kalau malam minggu ngaji bawa motor itu nggak cukup seliter 12.000. Dengan motor listrik Polytron saja, ini bukan Sekoneng, itu dari Jakarta ke Indramayu cukup 7.500. Ini valid. Terus kemudian saya tanya, nah kalau contoh motor Sekoneng ini harga berapa? Saya tanya, kan ada contohnya. Oh ini baterai 2 katanya Kiai, ini harganya 35 juta. Luar biasa. Ini motor ini kecepatannya motor saya cuman sampai 90, gak bisa lebih dari 90. Kalau Sekoneng ini lebih kencang. Jadi ini harus dipelajari, makanya di gasnya itu ada sensor. Nanti akan dilatih dulu, itu pertama. Kedua, nanti kita akan dikasih yang namanya handphone. Handphone itu khusus handphone pekerjaan, di mana hanya ada aplikasi Sekoneng tanpa download lagi. Kalau Shopee, kita harus download Shopee, buka apa namanya itu File Manager, buka di situ ya. Kita buka download, kemudian Shopee kita download, kemudian Lazada kita download, atau Maxim ya, Gojek kita download, semua suka download. Kalau Sekoneng langsung handphonenya ini aplikasinya aktif selama 24 jam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Berarti yang kurang jelas lihat videonya. 24 jam aktif. Order itu, tahu order itu pekerjaan, ya. Yang nggak ngerti order, pekerjaan. Order itu dari pagi sudah banyak order di situ, Bu. Apakah antar jemput orang, apakah antar jemput barang, apakah seperti Shopee, apakah seperti Lazada, ataupun ada urusan bisnis, akses perdagangan di situ, seumpama seperti begini akses bisnis. Ada perumahan, ini Jekoning. Makanya Jekoning ini katanya Bu Ana itu, Jekoning ini beda sekali dengan ojol yang lain. Karena kita sudah berpengalaman. Karyawan saya bagian IT-nya saja di keluaran mereka yang sudah kerja di ojol, di Grab, di Gojek dan lain-lain sudah berpengalaman. Jekoning ini penyempurna aplikasi ojol yang sudah ada. Nah, nanti bagaimana kita sistem kerjanya? Setiap pagi itu ada order. Bahkan ada perumahan seumpama di Bekasi Regensi membangun perumahan butuh seumpama 50 tukang. Tukang itu kan per hari 150.000 gajinya. Betul enggak? Nah, kita udah cari tuh 50 tukang buat mengerjakan perumahan. Nawar ke tukang. Ini saya dapat proyek nih dari Jekoning. Ya, per hari 150.000, tapi saya minta komisi ke Mamang 120, saya minta 30.000 kali 50 tukang, udah berapa per hari? Itu akses di dalam bisnisnya. Kedua, dari perdagangan. Satu contoh, kita nih mau dagangin ikan dari Kali Asin, bingung, paham gak? Kita bingung nih mau masuk ikan, mau masuk udang, bingung, pengen masuk restoran. Seumpama restoran ini sudah ada saham, orang bisa masuk barangnya ke satu perusahaan besar seperti restoran ataupun rumah makan, itu pasti ada saham di situ. Betul banget. Saham ini nanti kita ajukan ke perusahaan. Restoran ini sudah ada saham yang masuknya. Per hari 50 kilo dia butuh udang, per hari 50 kilo dia butuh ikan. Tapi sudah ada saham umpama 20 juta. Tutup sama perusahaan Jekoning, gantian orang Jekoning masuk ke situ. Ini bagian daripada GoFood-nya. Ini bagian seafood-nya untuk kelautan. Dan di situ banyak sekali akses bisnis dan perdagangan, tidak hanya sekedar ngantar orang. Makanya Jekoning mah santai kerjanya, cukup di rumah, gak usah nyari pangkalan, gak usah nyari tempat keramaian, cukup duduk di rumah nungguin handphone atau duduk di tempat pekerjaan aktivitas kita sebagaimana biasanya sambil menunggu order datang lewat aplikasi kita. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Jadi kita intinya mengajukan pekerjaan, bukan mengajukan motor. Motor mah hanya inventaris dari perusahaan. Dikasih motor 35 jutaan, handphone untuk kita kerja, dan bisa kita wakilkan. Seumpama orang tuanya sudah tua, ada anaknya masih SMK, belum punya KTP, udah pulang sekolah, nih ada job tuh, ada 10-20 job, lu ambil dah, timang nganterin ke situ deket, umpamanya. Atau nggak ada anak yang gede, punya tetangga ada yang nganggur, panggil dia, nih ada kerjaan, mau nggak kerja sama? Paham apa tidak, Bu? Nah ini. Kedua, lewat Jekoning Al-Baghdadi ini kita akan difasilitasi. Yang ketiganya selain handphone ada blackboard lead atau komputer. Di belakang motor itu ada layar seperti komputer, itu namanya blackboard lead. Blackboard lead itu akan terhubung dengan seluruh perusahaan yang dimana di situ akan tampil iklan. Seumpama iklan Godrek, kita hidupin gitu. Ada perintah di HP, bawalah motor ini ke wilayah SBC Cikarang, seumpamanya muter-muter kita, itu per menit dibayar 1.000 perak. Kalau kali 1 jam 120 menit berarti 120.000 masuk ke rekening kita. Cuma ngider doang, jalan-jalan doang. Nah ini mah emang maunya anak muda, betul enggak? Anak muda ini maunya jalan-jalan tapi dapat gaji dari bapaknya. Nah ini ada blackboard lead di belakang.
Kemudian yang keempat, BPJS kelas 2, bukan BPJS kesehatan yang dibagi oleh pemerintah, ini beda. Ini BPJS ketenagakerjaan akan dibayar kelas 2 sekeluarga maksimal 5 orang. Jadi kalau anaknya 5-nya setiap bulan BPJS ketenagakerjaannya dibayar oleh perusahaan. Ini yang keempat. Yang kelima, asuransi kerusakan dan perlindungan motor. Motor listrik itu yang mahal, itu baterainya. Itu baterainya bisa satunya 12-13 juta, kali 2 udah berapa? Motornya 35. Gak bedanya kita beli mainan anak, itu yang mahal baterainya. Betul banget? Kita beli baterai ABC, ya robot-robotan kita pasang, mobil remote itu baterainya ada 4, betul banget? Kali goceng saja sudah 20.000 itu baterai, paling dipakai main 2 hari sudah tekor lagi. Besok ya nanti beli baterai, berarti yang mahal bukan mobil-mobil remote-nya, tapi baterainya. Paham apa enggak ini, Bu? Makanya lewat Cekoneng ini dapat asuransi kerusakan dan perlindungan. Baterai rusak, ngajukan ke Korwil seperti di sini akan langsung diganti dengan yang baru. Motor rusak, ngajukan ke Korwil, motor saya rusak, kendalanya ini, itu langsung didandanin. Semua itu diasuransikan dari mulai kerusakan sampai perlindungan motor. Motor hilang langsung diganti oleh perusahaan. Tapi motor itu pakai GPS. GPS itu bisa dimatikan dari jarak jauh. Karena servernya itu ada di Al-Baghdadi. Server itu komputer besar. Motor dibawa kemana aja itu ketahuan. Kalau misalkan ada job kerjaan, seumpamanya RT Hamid, kerjaan banyak, motor tuh dipakai jalan melulu. Umpamanya, itu saya yang ditegur Korwil, coba tegur. Itu namanya SP1. SP2 tegur kedua kalinya. Ini orang motor dipakai jualan jalan, apalagi motor digadai, udah borgol itu. Ya, jangan sampai kejadian. Umumnya di kita kan begitu. Ngambil motor dealer buat digadai. Bener banget? Nauzubillah ya. Kalau Cekoneng nggak bisa, karena nanti pihak perusahaan dengan Al-Baghdadi akan memberikan fee per bulan per tahun ke Kapolres, ke Kapolda, itu sudah diberitakan. Kalau bikin masalah dengan Cekoneng, itu bukan teguran lagi, Bu. Dipesantrenin semalam. Udah nggak ngomong lagi, diamanin pesantren. Jadi elegan, diam-diam langsung udah pesantrenin aja semalam, biar memberikan efek jerah. Tapi kayak PT diberikan teguran 1, SP1, SP2, SP3. Kalau itu motor nggak dipakai kerja, baru motor diambil, bukan dibawa ke perusahaan, tapi dikasihkan kepada yang mau menjalankan motor ini. Paham apa tidak, Bu? Sampai situ. Nah, kemudian jaket, helm, jas hujan ini dikasih setiap tahun diganti. Setelah 5 tahun jadi mitra Cekoneng Al-Baghdadi, baru kita akan dapat bonus umroh gratis. Motor itu dikasihkan kepada kita, black forkliftnya pun dikasihkan kepada kita, komputernya, handphonenya dikasihkan kepada kita, dan diganti dengan motor, handphone, dan fasilitas yang baru. Kalau kita mau naik ke mobil listrik, baru sampai ke mobil listrik. Paham sampai situ? Kalau sudah 5 tahun, jadi kalau masih 5 tahun, kita masih kontrak dengan perusahaan. Jadi yang tanggung jawab adalah perusahaan. Ada yang nanya kepada saya, bagaimana kita nanti setorannya? Bukan setoran, kontribusi. Paham? Kita akan menggunakan fasilitas perusahaan dan kerjaan yang diberikan jobnya oleh perusahaan. Setiap hari kita akan memberikan kontribusi, dan kontribusi itu nanti kalau sudah berjalan. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Nanti kontribusi itu kalau sudah berjalan. Sekarang menjadi penerima dulu, rasakan dulu, nanti enak atau enggaknya, cocok lanjutkan, nggak cocok wassalam. Paham? Paham apa tidak? Tapi saya rasa akan cocok.
kelebihannya kita ikut cekoneng-sekoneng. Sekarang 50.000 yang sudah masuk ke Al-Baghdadi, lonceng nanti 250.000 di bulan Agustus dan menuju kepada 1 juta untuk seluruh Indonesia. Al-Baghdadi akan ngambil fee 10.000 dari 1 unit dari perusahaan itu per 1 motor. Kalau sekali 1 juta unit berarti 10 miliar. Itu untuk dana sosial keumatan. Kalau ada jamaah yang rumahnya nggak layak, kita bangun. Kalau dia punya utang, kita bayar. Cukup bayar kalau Baghdadi tanpa bunga lewat hasil dia dari cekoneng tadi. Kalau ada pesantren yang kurang layak, kita bangun. Kalau ada majelis masjid musola yang kurang layak, kita bangun. Inilah arti sebuah daripada kekompakan. Betul Bapak? Ini kekompakan karena cekoneng ini hadir untuk syiar, untuk kemakmuran agama. Jangan sampai kiai-kiai mau membangun proposal gitu. Betul Bapak? Apalagi bentar-bentar santrinya suruh mundur. Betul Bapak? Lewat perusahaan ini, cekoneng-cekoneng Al-Baghdadi paling tidak 1. Di setiap bulan itu ada pengambilan sembako di mana 1 atas nama 1 mitra itu sebesar 480.000. Kalau suami istri yang daftar berarti 1 juta. 1 jutaan sembakonya diambil di mana? Tempat yang tadinya kita daftar di sini sebulan sekali, dan kasih dia ngambil sembako. Kalau nggak mau datang ke sini ngambil sembako, ya anterin. Nanti ada uang ongkos ojeknya, ngasih sama tim cekonengnya yang suruh nganterin. Paham apa tidak? Makanya kenapa saya bilang harus tahu ke sini? Karena nanti kita yang akan meluluskan lulus atau tidaknya. Kalau saya nggak kenal orang yang akan bingung. Betul apa enggak? Alhamdulillah di sini sudah masuk 407 ya, sekabupaten Karawang dan wilayah pesisir Bekasi atau Bekasi Utara. Sudah masuk ke sini udah 407. Kalau kita undang semua nanti cekoneng sudah hadir. Sekarang nggak saya undang semua. Tadi dari Cilamaya, dari Rawamantar ngambil MOU-nya 42. Saya bilang siang aja kesininya. Terus dari Purongandang juga, Purongandang itu sudah masuk 37 mitra. Tadi siang ngambil MOU-nya kesini, rombongannya Haji Adang gitu. Nah, kalau itu diundang semua Bu, subhanallah, 400 suami istri kali 2, 800 jamaah nambahnya. Alhamdulillah. Kira-kira pengajian makmur apa tidak? Makmur. Ibu nih, bapak hajatan. Ya, satu contoh kecil hajatan saja. Nanti ini bukan yang hajatan sekarang. Betul betul. Hajatan ini nanti awinin anak. Itu contoh kayak Bapak Dali lah. Ya, awinin si Iwi lah santri saya. Awinin. Lah saya lobby aja cekoneng udah kuning semua, udah itu bosan besan. Betul betul. Rombongan Patahila aja, bukan rombongan Al-Baghdadi kejauhan. Betul betul. Ini mah yang daftar di sini. Yuk ramein tuh, ada tim Cita Cekoneng, ya kan? Hajatan kita ramein, ramai sudah. Mang Subur, umpama nanti, ya. Hajatan nanti, udah Bang, saya undang Cekoneng, penuh Cekoneng semua. Amin Allahumma. Satu contoh malam ini, RT Hamid dari wilayah Batu Jaya, tolong besok ambil MOU untuk dobelan. MOU yang nanti saya akan bagikan setelah pengajian itu dobelannya Pak. Jadi ibu bapak harus megang MOU asli 1. MOU yang sudah dikirim ke perusahaan kan 1 sudah. Nah nanti ketika unit turun, tanda buktinya harus megang MOU yang asli. Nanti diisi di situ enggak ada. Paham apa Pak? Makanya saya bilang ngambilnya sekalian malam kemisan, 1 biar silaturahmi. Betul apa enggak? Silaturahmi itu penting. Karena ini bukan pendaftaran online. Ini cekoneng ini hadir 1 untuk menghidupkan dan memakmurkan agamanya memakmurkan pengajian. Satu contoh, kali asin, kalau saya undang guru saya, tabligh akbar, penuh ini sawah. Betul kan? Kalau saya undang guru saya, guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, ini nggak muat. Betul apa enggak? Makanya kata Abah Junaidi, jamaah manakib bertambah.
dari Cekoneng Al-Baghdadi. Bayangkan 50.000 yang sudah masuk data secara real, nomor handphone semua ada, berarti haul besok Agustus ketika lonceng Cekoneng itu membludak jamaah manakib. Luar biasa, hidup jamaah manakib. Luar biasa. Ini luar biasa. Kalau bukan Al-Baghdadi, ponpes Al-Baghdadi yang besar jamaahnya puluhan ribu, ratusan ribu, nggak akan percaya perusahaan, Pak. Betul banget? Nggak akan percaya. Abah Junaidi itu ditanya sama perusahaan, Abah siap gak Bah? 120.000 unit kita mau lonceng, motornya sudah dibikin, handphone sudah dibikin. Ini untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak 120.000 saat itu. Akhir Mei aturan sudah lonceng. Karena jamaah membludak, yang daftar bludak, Abah 250.000 kita loncengnya di bulan Agustus. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu yang udah daftar siap-siap, karena pada belajar tuh. Ya. Nanti di mana latihannya? Di sini. Nanti Sabtu depan saya dilatih dulu di Dengklong sebagai korwil. Nanti saya ajak korlap. Ntar motor dibagikan 5.000 unit, dibagi 10 Jawa untuk pelatihan. Nanti di situ lulus atau enggaknya verifikasi. Setelah verifikasi pelengkapan data, yang nggak punya NPWP bikin NPWP-nya, yang nggak punya SKCK bikin SKCK-nya, yang nggak punya SIM bikin nanti SIM-nya. Nanti kerjasama dengan perusahaan. Paham apa tidak? Dan itu bisa sambil berjalan. Yang penting sekarang mah jamaah menjadi penerima unit dulu. Alhamdulillah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Dan ini gratis. Ada ya yang jadi korlap saya, pengen jadi korlap, orang mana? Orang Omerta. Saya bilang jangan mintain dana. Waktu awal aja, waktu itu ada ATM, tapi kan ditiadakan terus. Nanti ATM belakang. Jangan minta dana. Takut jangan. Kita yang harus modal duluan. Kalau mau jadi korlap saya, mintain dia 50 ribuan per orang kali 60 orang. Udah berapa? Ya, begitu ketemu dengan saya rapat di Abang Dewa, ikut korwil mana? Korwil Subang Kiai. Kenapa ngikut korwil Subang? Berarti situ ke sana masuk, ke sini masuk. Sudah nggak jadi saya jadiin korlap saya. Begitu saya cek, saya telepon dari sini yang daftarnya orang Cilamaya Kulon. Tadi kesini orangnya, namanya Ricky. Kiai, saya katanya nyuri nomor HP-nya Kiai. Katanya maksudnya lewat Pak Kiai. Oh ya udah, kamu dari mana? Cilamaya Kulon. Ya sudah. Saya besok sekalian ke Indramayu, saya mampir ke situ ke Cilamaya Kulon. Sebelum saya isi acara di Indramayu kemarin, kemudian jarok ke Sunan Gunung Jati, Maike tahu tuh mampir ke Parasum yang punya pos sayuran, punya lapang sayur. Ada di situ sedikit tuh, punya material ya. Banyak ternyata dipintain dana 20 ribuan buat pom ini. Saya bilang jangan minta duit berapapun, kecuali orang itu ini buat bensin atau buat rokok wajar. Betul nggak? Itu pun kalau bisa jangan. Nanti kita ceritanya urusan kita mah sudah ada jaminan dari Allah dan dari perusahaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya PRT Hamid saya bilang untuk wilayah Batu Jaya nanti pengecasan itu akan dibagi per kecamatan. PRT Hamid, pengecasan akan dibagi per satu kecamatan. Kalau ngecas satu motor itu seumpamanya kebagian 3.000, satu baterai, 2 baterai berarti 4.000. Kalau megang 100 motor berarti sehari berapa itu? 6 kali 1 berarti sehari 600.000. Kalau 100 motor penghasilannya 600.000 kali sebulan berapa? Belum pi dari per unit itu dapat 0,1%, 1.000 perak dari satu unit. Kalau megang 400 motor berarti 400.000 setiap hari. Gitu Bang. Kalau sekarang baru masuk 50.000 talent, nanti menuju 250.000 talent, berarti yang sekarang masuk ini bisa jadi korlap semua. Asalkan ketika motor sudah turun, mulai ini pada nyari orang yang mau daftar. Enggak nyari juga, orang pasti berdatangan karena motornya sudah bukti adanya. Setuju apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya sekarang MOU-nya ditahan dulu sama Abah, turunkan di motor untuk pelatihan 5.000 unit, baru ini yang 200.000 MOU baru kita buka di lapangan kembali. Mudah-mudahan program ini bermanfaat dan bermaslahat bagi kita semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ada yang nanya ke saya itu banyak ya, di TikTok, ya di Facebook, ya di YouTube juga banyak. Kapan loncengnya, kapan loncengnya? Kamu sudah daftar apa belum? Gitu. Saya tanya, kamu siapa? Jamaah apa bukan? Betul nggak? Karena kalau jamaah nggak bakal banyak nanya, dia tahu. Betul nggak? Prosesnya itu tahu. Dan Jakarta itu sudah 5.000, sudah tutup. Jakarta sudah 5.000, sudah tutup. Banten 3.000 sudah tutup. Indramayu 1.000 sudah tutup. Cirebon 1.000, Subang 1.000 sudah tutup semua. Termasuk sampai Jember 3.000, Jawa Timur itu sudah tutup. Sekarang itu Kerawang pun sudah dipending, kecuali di sini masih ada sisa berkas MOU kurang lebih 100 lebih. Makanya yang masih mau daftar keluarganya, saudaranya silakan, masih ada MOU kurang lebih 100 lebih di sini. Sampai kepada 21-22 Juni ini sudah tutup, karena itu sudah pelatihan, kita nunggu unit. Karena nanti mas sudah mulai melatih mitra. Talent-talent itu akan dilatih setelah menggunakan motor dan aplikasi, kemudian baru unitnya diberikan. Paham jamaah ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan bisa menjadikan berkah silaturahmi bagi kita semuanya. Dan terima kasih untuk jekoneng-jekoneng dari Kecamatan Batu Jaya yang sudah hadir pada malam hari ini ya, dan banyak masih yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan kita ke depan maju dan sukses bersama. Karena apa? Nanti ketika dana sosial tadi yang 10.000 per satu unit kali 250.000 unit itu sudah bergulir di handphone kita. Ada jamaah yang kesusahan, ada yang punya masalah, itu ditolong oleh Jekoneng Al-Baghdadi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Karena apa? Guru dan orang tua ini satu sudah punya pengaruh. Betul enggak? Jamaahnya pun luar biasa. Ponpes Al-Baghdadi ini luar biasa. Mudah-mudahan kita yang terpenting ikut di dalamnya agar kehidupan kita ke depannya tambah barokah. Amin Allahumma. Jangan kita sudah susah ya, gak mau bergaul, zikir doa, jangan cuma zikir doa, jangan dianggap wiridannya. Kalau katanya guru dan orang tua, zikir, pikir, bekerja dan berbuat. Kamu harus lakukan itu secara zikir, jangan cuma kamu wiridan, zikir, pikir sambil berpikir. Andaikan saya nggak bisa bangun sendiri begini, wah itu kan ini ya begitu aja, gak akan ada perubahan. Di sini baru 3 tahun lebih saya. Cepat apa enggak di sini perubahannya? Alhamdulillah cepat. Karena zikir, pikir, bekerja, bareng dengan bekerja, berbuat dengan orang lain. Ngajak orang zikir begini, betul enggak? Syiar kemana-mana, berbuat untuk orang lain, beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan cuma wiridan doang. Kalau wiridan doang anak kecil juga bisa, betul enggak? Kalau zikiran doang anak kecil juga bisa. Tapi bagaimana zikir sambil berpikir, sambil bekerja, sambil berbuat, insya Allah tambah bulan, tambah tahun, kehidupan kita akan tambah barokah. Amin Allahumma. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak melakukan sebuah perubahan. Amin Allahumma. Termasuk bangsa kita. Sekarang Al-Baghdadi dipercaya untuk dapur makanan gratis, dapurnya sudah jadi, itu untuk 500 sekolah SD sekabupaten Kerawang. Insya Allah nanti kita pun keciprakan juga barokahnya. Amin Allahumma. Nanti pembagian makanan dari sini, seumpama di desa Baghdadi ada berapa SD dapur, pembagian makanannya nanti di sini, bagian kebagi-bagiinnya. Amin Allahumma. Ini program makan gratis juga akan memberikan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nanti kebutuhan lauk pauknya berapa kintal sehari, berasnya berapa kintal sehari, telurnya berapa kintal sehari, kangkung yang bisa ngebun kangkung, dia nanam kangkung yang bisa kebun bayam, dia nanam bayam, itu akan memberdayakan masyarakat. Makan gratis itu bukan sekedar makan.
Kalau Prabowo programnya itu memberikan uang makan selama 15.000 per orang anak SD, itu namanya pemanjaan, pembodohan anak masyarakat. Betul enggak? 15.000 anak sekarang bukan dibeliin makanan enak, dibeliin paketan, dibeliin wifi-an. Betul enggak? Ayo coba kasih dari pemerintah. Ya, satu anak 15.000, punya anak 3, 45.000 sehari dia punya gaji dari pemerintah. Itu bukannya buat makan yang lezat dan bergizi, itu pasti buat pergi ke Orsel. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu contoh PKH, BLT, saya yakin itu. Betul banget. Dan ini dirubah sama Presiden Prabowo ini. Makanya mudah-mudahan Indonesia ini tambah maju. Amin Allahumma. Nah, kita sebagai rakyat harus bangga, betul banget, punya presiden seperti ini. Ternyata makan gratis sebagaimana disampaikan oleh Menteri kemarin di Ponpes Al-Baghdadi. Oh, baru saya tahu, iya juga. Kalau 500 SD, satu SD itu ada 1.000 ya muridnya, kali 500 SD berapa? Itu pasokan pangan ke SD itu, ke dapur itu luar biasa. Yang bisa nanam bayam. Betul enggak? Yang bisa masuk ikan bandeng dari pertambangan bisa masuk ke situ. Itu butuh karyawan masaknya saja Madali itu 400 berapa Bang? Lupa ya. 472 karyawan dalam satu bulan. Ya iya kan saya benar kali kan di Madali tenang aja, ada Bang di Kali Asin Bang. Banyak tukang masak Bang. Setuju enggak? Amin Allahumma. Menang udah pasti, Madali udah pasti nanti ya, udah pasti. Daripada kita nyari yang lain, bener enggak? Daripada kita nyari yang lain, mending Jamaah sendiri. Apa kelebihan Jamaah? Saya mah pinter masak lah, suka kuli masak di tempat hajatan. Mau masak nih, ini mah udah jelas. Selama 5 tahun Prabowo jadi presiden, udah kerja aja di Al-Baghdadi. Dapurnya sudah jadi, Madali sudah jadi. Tepuk tangan buat apa ya di Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Ini sekarang kita lagi ngumpulin itu, apa namanya itu, yang apa itu tempat nasi yang dari stainless tuh, traynya itu 70.000 satu tray. Jadi jamaah itu sekarang ngebantuin pondok, satu jamaah itu satu tray. Kami tuh butuh tray banyak itu nanti. Gitu. Kalau seumpamanya nggak ada traynya ya, ilok dibungkus pakai plastik. Itu kan harus steril. Itu dapurnya sudah jadi luar biasa. Itu guru besar habis 1 miliar lebih. Dapurnya sudah jadi. Programnya realisasinya nanti bulan Desember. Berarti sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember untuk makan gratis. Kalau Jekonek Sekonek nanti akhir Agustus ini kita akan lonceng. Hidup Jamaah Manaqib. Amin Allahumma. Iya, pusatnya di Al-Baghdadi, tempat masaknya, dapurnya di Ponpes Al-Baghdadi. Tapi nanti Al-Baghdadi akan nyewa dapur-dapur untuk pembagian makanan, nggak akan dibagikan di sekolah. Seumpama kayak di sini, majelis ini, kita bikinlah pendopo untuk pembagian. Ada berapa SD nanti ngambil makanannya di sini, dibawanya dari sana. Kondisi makanan itu sudah steril. Itu memang yang bicara Menteri Al-Baghdadi itu dapat anggaran per 1 tahun dari pemerintah itu sebesar 10 miliar untuk 500 sekolah SD. Itu langsung menterinya yang bicara. Cek aja di YouTube saya itu di Tata Surata TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paham ya Bu ya? Ya Bapak semua mohon semoga ya yang hadir dari koneksi Al-Baghdadi semoga datangnya ke Fathah Hilal lebih mempererat tali silaturahmi kita bersama. Betul Bapak? Saya bisa saja antarkan pamit MOU kepada semuanya bisa, tapi nggak ada silaturahminya. Betul Bapak? Nanti Bapak kalau sudah pegang Jekonek ada masalah apa pasti ngerepotin saya. Betul Bapak? Kalau nggak tahu nomor HP saya nanti bingung. Waduh, motor saya mati sendiri di totoangan gara-gara nggak dipakai kerja, malah buat jalan. Nah, nanti pasti itu wheelnya nanti akan ditegur. Mudah-mudahan jadi silaturahmi. Ya, terima kasih buat semua yang sudah hadir, dan kita itu cerita tentang urusan bumi. Bumi pun penting, betul Bapak? Hidup tuh harus sukses, hidup tuh harus kaya. Kalau nggak kaya, gimana mau bisa sedekah?
Makanya jangan digedein yang namanya riba, utang bunga, itu jangan digedein kalau pengen jadi orang kaya. Itu satu. Paham nggak? Ya, nanti kalau sudah punya J-Connect, si Connect Al-Baghdadi, makanya sama Al-Baghdadi itu mau dibayar. Siapa yang daftar J-Connect? Punya utang berapa nih? Sama Batak dibayar. Punya utang berapa nih? Umpama Emok dibayar. Nanti bayar ke Al-Baghdadi tanpa bunga. Nggak langsung sekaligus, dari hasil perharinya berapa persen, apakah cukup 3.000 perak, masuk udah ke situ. Paham apa nggak jemaah ya? Karena ini agar semua umat makmur, hidup di dunia, selamat hidup di akhir. Amin Allahumma. Coba kita bayangkan Pak Presiden, semua pasti pernah sampai di Al-Baghdadi. Betul banget? Mungkin orang paling asing nggak semua tahu, karena satu yang nggak tahu, nggak pernah ngaji. Kadang ada yang ngaji ke sana, ada yang enggak. Betul banget? Ada yang di sawah, ada nggak tahu perkembangan, kecuali yang tahu handphone. Betul banget? Kalau tahu handphone ibu, oh tahu perkembangan. Oh, di Al-Baghdadi malam Kliwon ini datang menteri ini, ya Jokowi aja sudah 7 kalinya kan kemarin jadi presiden terakhir, 7 kali datang ke Al-Baghdadi. Termasuk Prabowo jauh sebelum sekarang jadi presiden sering ke Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Makanya kalau nggak ada zikir, kerumunan orang banyak, umat berzikir kawan Allah dengan kapasitas besar, nggak mungkin para petinggi bisa datang ke sebuah daerah. Betul banget? Satu contoh di koneksi Al-Baghdadi gagal makan gratis, programnya ini datang masuk Al-Baghdadi karena punya pengaruh, karena punya pengaruh di mana orang-orangnya mau kompak di dalam kebaik. Amin Allahumma. Seperti si Tete tuh pernah ikut lomba KDI juga ya, si Tete tuh yang belakang tuh orang. Saya baru pernah ikut ini kontes dangdut Al-Baghdadi. Dia tahu, coba bayangkan lomba nyanyi saja hadiah 10 juta, kedua 7 juta, ketiga 5 juta, belum lomba hard rock, ya, belum lomba qasidah. Berapa pengeluaran setiap tahun-tahunan itu miliaran kalau Al-Baghdadi. Kita kadang Pak mau muludan, ya mau muludan orang jabat, mutar dulu, betul banget? Belum muter, belum dihitung tuh kebutuhan, bayar penceramah sekian, konsumsi sekian. Al-Baghdadi ini menemukan metode bagaimana caranya mempersatukan umat kepada Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua kecipratan barokahnya dan diberi taufik serta hidayah dari Allah. Urusan dunia sudah saya sampaikan, tinggal kita urusan akhirat kepada Allah. Kita zikir, kita doa. Kita kalau yakin adanya mati, ada yang lahir, kudu yakin adanya Allah. Kalau katanya orang tua saya, toh kalau lu sulit yakin sama Allah, lu lihat langit. Langit ada tiangnya apa kagak? Kagak. Kenapa nggak rubuh toh? Udah itu aja. Betul nggak? Lu lihat langit, lu lihat malam sampai pagi, lu jangan tidur. Begitu pagi, berai matahari menerangi alam dunia. Di situ ada kuasa Allah. Hidup kita juga sama. Gak selamanya hidup kita pahit, gak selamanya hidup kita ini pahit, miskin, terhina. Bangun dan bangkit. Fa'anzir wa rabbuka fakabir, agungkanlah nama Tuhanmu, insya Allah jelas pasti akan terbitlah terang dengan kuasa Allah. Makanya kudu dirakatin. Betul banget? Ibu kita nirakatin kita di rahim kita selama 9 bulan. Betul banget? Di rahim seorang ibu, bayi itu tirakat, muter ngebrojol ke alam dunia. Ayat ketuban pecah, pintu 1, pintu 2, pintu 3 brojol ke alam dunia dalam keadaan telanjang, gak ada baju. Betul banget? Tali ari-ari dipotong, dikubur sama bapak kita sampai kita dewasa, tahu yang namanya kebeli baju sendiri. Itu semua kuasa Allah. Sama dengan kita hidup pengen kaya, tirakat. Harus mau nebus kepada Allah. Jangan usaha ngedek-dek. Mohon maaf, kadang ada cara keberkahannya sulit. Yang namanya usaha di bidang apapun cuma sekedar syarat dan syariat kita beraktivitas di dunia. Betul banget? Tapi yang membarokai, yang menjadikan kita jaya,
yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita mulia ataupun hina adalah mutlak kuasa Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita zikir kepada Allah.